Kita akan merakit panel ATS 400 ampere merek Ford. Di sini kita gunakan merek Ford, bisa dibilang ini merek terbaru. Ini panelnya lumayan besar. Ini bahan-bahannya Recolit untuk bus bar. Ini bus bar RD. Ini kita mulai meletakkan komponen. Nanti kita akan bentuk bus barnya seperti ini. Ini akan dijumper dan CT masuk ke bus bar. Ilustrasinya seperti ini dia, dan nanti akan disambung ke breaker distribusi. Kita mulai merakit. Yang ini outgoing ATS akan dijumper. Bus barnya kita ukur seperti ini. Kita buat bentuk U untuk jumperan ATS antara PLN dan genset. Kita sesuaikan bentuknya. Kita mulai mengukur dan kita potong sesuai tadi yang sudah kita ukur. Dalam pemotongan hati-hati, jangan sempat kurang. Jika lebih bisa dipotong lagi. Kalau kurang sudah merupakan kerugian. Ini hasil kita potong tadi. Di sini kita menekuk bus bar dengan cara manual pakai apa tuh? Pakai hidrolik atau dongkrak mobil seperti ini. Ini dongkraknya kita rakit sendiri. Kita rancang seperti ini. Dongkrak ini bisa menekuk ketebalan bus bar 1 cm. Lumayan tebal. Dalam menekuk bus bar hati-hati juga, karena jika sudah lebih atau kelewatan untuk menekuknya, tidak bisa dikembalikan lagi, diluruskan. Kalau diluruskan bisa panas jika digunakan terus untuk menghantar arus. Seperti ini ya teman-teman untuk menekuk bus barnya. Usahakan siku sudutnya. Kita gunakan siku seperti ini. Setelah siku baru kita menekuknya. Kita coba untuk spankan bentuknya ke ATS. Dan ini untuk menekuk sebelahnya lagi. Di sini harus penuh ketelitian untuk menekuk bus bar. Jika lebih susah, jika kurang susah juga. Harus betul-betul diukur sudut. Seperti ini dia. Jika sudah agak padat sedikit, kita tandai nanti untuk tempat lubang kita akan bor.
Ini kita bikin yang kedua. Sebenarnya ini bentuknya sama semua. Yang untuk R, S, T sama aja. Karena bentuknya sama semua. Berikut kita akan buat outgoing dari ATS. Ini nanti bus barnya dilubangi untuk baut untuk distribusi ke breaker R, S, T, N. Ada 4 bus bar nantinya. Oke, sekarang kita akan mendudukkan breaker untuk distribusi. Di sini kita gunakan ada 3 breaker. Kita bor untuk baut. Kita gunakan mata bor 3,5 mili dan tabnya 4 mili. Seperti ini kita sudah lengketkan. Kita mulai membor gandeng atau campuran ATS tadi yang 4. Sekarang kita mulai membuat lubang untuk pilot lamp selector switch menggunakan Hulso yang 22. Ini dia bus bar outgoing sudah kita lengketkan ke recolit. Bentuk dari panel ini sudah mulai nampak ini. Sekarang kita menundukkan komponen MCB dan juga kabel duct untuk jalur kabelnya. Ini cas baterai untuk genset. Ini kita sudah lubangi tadi. Ini parameternya hanya satu, all in one, 3 in 1. Bukan lagi masing-masing ampere RST. Ini sudah satu untuk semua, tegangan, ampere, dan juga frekuensi. Ini kabel power sudah kita connect ke breaker. Breaker 1 sudah, breaker 2 masih R. Kita akan lanjut merakit wiring. Terlebih dahulu kita sambung kabel power, kabel yang besar ya. Nanti terakhir kita wiring pakai kabel kontrol 0,8 mili. Kabel power sudah terkonek semua, 3 breaker. Berikutnya kita akan sambung kabel kontrol. Kita akan wiring panel ATS ini. Ini cas baterai bisa dipilih 12 volt, 0 atau 24 volt. Ini untuk adjust naikkan turunkan tegangan yang dihasilkan oleh cas baterai. Ini fuse dan ini terminal. Ini wiring dari pintu sudah selesai. Semua sudah terkonek. Lampu RST,
Kita menggunakan spiral selang warna hitam biar lebih cantik kelihatannya. Sekarang kita mau wiring di dalam panel. Ini simple saja. Untuk pengukuran ampere dari CT hanya 6, langsung dari parameter 3-in-1 RST. Masing-masing kita sudah tandai, yang merah R, kuning S, dan biru T. Ini sudah kita connect. Lumayan rapi bukan? Sekarang mulai mewiring di dalamnya. Dari MCB kita menggunakan antipas atau under over voltage. Oke teman-teman, satu profesi di arus listrik. Kali ini kita membahas cara merakit panel ATS 400 ampere menggunakan ATS merek Ford. Oke, check it out. Ini panel ukuran 80 cm kali 120 kali 30 cm. Ini ATS merek Ford, dan ini breaker untuk distribusi ya, untuk outgoing. Ini cas baterai untuk genset. Nah sementara di sini kita gabungkan PLN 3 pas. Kebetulan kita yang tersedia hanya 1 pas, ini kita gabungkan saja. Dan PLN-nya ya genset 1 pas. Coba lebih dekat lagi. Yang atas in PLN, yang bawah in genset, dan ini outgoing. Sebelum kita tes auto, ini kita arahkan ke manual dulu. Kita arahkan ke 0. Oke. Ini diperhatikan ya, jika seperti ini posisi ATS-nya dia otomatis. Ini M singkatan dari motor, dan ini untuk manual. Ini auto ya. Sekarang kita masukkan power supply. Ini sudah ada api di in PLN. Sekarang kita fungsikan in PLN. Ini MCB PLN 33 RST 33 ini. Ini antipas atau bisa dibilang under over voltage. Artinya jika tegangan PLN rendah atau high, kita menggunakan genset supaya beban tidak rusak. Over di atas 420. 430. Ya. Over. Under 340. Kurang 9 ke bawah. Segini ya. Nah, antisipasi 1 pasnya. 330. Delay. Delaynya kandaskan aja. Yang atas delay untuk satuan second. Sama. Oke. Ini power supply sudah masuk dari PLN. Sekarang ke kontrol di pintu. Di sini ada otomatis. Kita arahkan ke otomatis. Nanti ATS pindah ke PLN Nomor 1. ke nomor 1. Ini ya. Nomor 1 kita jadikan. Boleh ya. Kita arahkan ke auto. Kita perhatikan ATS. Ini tanda dari ATS. Nanti dia pindah ke PLN nomor 1. Ini saya arahkan ke auto. Oke, artinya di out sekarang ini dilayani dari PLN. Itu knowledge. RST. Semua sudah ada ini.
ke distribusi juga. Semua ada. Sekalian di sini parameter yang untuk 3-in-1 kita set sesuai set yang kita pasang. Setnya 400/5. Ya, 400/5. Cara settingnya sebelumnya sudah ada di video kita ya. Tekan persamaan. Ini dia setnya 5 ampere. Jika menaikkan, tekan tombol sebelah kiri bersamaan dan naik terus sampai 400 ampere. Oke, sudah tersimpan. Kita save. Ya, ini khusus untuk outgoing. Indikator yang ini dari PLN, dari genset juga. Ini dari beban. Sekarang kita bahas lagi, kembali ke dalam. Ini posisi ATS di PLN. Kita anggap PLN padam seperti ini. Genset kita hidupkan, kontrol genset kita naikkan. Ini kita naikkan, ini timer dari genset sesuai keinginan mau berapa detik kepindahan untuk genset seperti ini, sekitar 6 detik atau 8 genset sudah ATS pindah ke nomor 2 ke genset. Setelah PLN hidup kembali, on kembali, dia langsung masuk ke PLN seperti ini. Artinya masternya itu adalah PLN. Walaupun dua-duanya genset sama PLN ada power, yang masuk tetap PLN. Jadi kita bahas di posisi auto. Kita anggap motor dari ATS ini ada gangguan atau rusak, dan itulah termasuk kelebihan dari ATS ini, bisa auto, bisa manual. Cara manualnya seperti ini. Kita anggap ini PLN mati, genset juga mati semua. Jika ingin manual, Menurutkan aja dari situ nggak apa-apa. ini Sekarang sih manual. ini arahkan ke manual selektor. Oke, manual. Di sini kita harus perlu ingat ada kunci, artinya kuncinya ini dari ke auto. Jika ingin manual, Cara engkol arahkan ke kiri. Ya. manual seperti ini. Dan ini handle atau bisa dibilang engkol untuk merubah posisi. Ingat ya, ini ada tanda segitiga ujung jarum. Di handle juga ada dia. Diikuti aja arahnya seperti ini. Jangan putar lagi ke kiri, ke kanan kan. Oke. Cabut kuncinya nak. Genset kita hidupkan. Setelah genset hidup, ini kita arahkan ke nomor 2 ke genset. Ya. Terus. Google. Ini sekarang sudah di posisi nomor 2 ke genset. Ini cabut dulu. Nah, itu kan arahnya. Ini sesuai yang kita bicarakan tadi ya. Ini ujung jarum ya, ke nomor 2. Jika PLN sudah hidup kembali ya sama saja, matikan genset dan kita kembalikan ke nomor 1. Oke. Atau untuk lebih safety, jika ingin auto seperti ini, di sini ada pengait, kita bilang gembok untuk tempat gembok seperti ini. Jika posisinya sudah auto, artinya ini nggak boleh digunakan lagi karena di sini sudah dikunci. Ada lambang gembok. Ada lambang gembok. Supaya lebih awet ATS-nya. Supaya lebih aman lagi pasang gemboknya. Ya, tapi nggak muat. Muat. Ya, nih. Ya. Itu udah ini. tarik lagi.
Jika posisi auto jangan lagi di kotak atas seperti ini. Dan jika pun dimasukkan nggak akan bisa karena udah ada ini safety. Oke, kita kembalikan ke auto. Ini nomor 1. Selektor ke auto manual. Auto. Naikkan. Jika PLN mati, nah ini kita hidupkan genset. Tangannya bekerja. ATS pindah ke nomor 2. Yang ini. Tiba-tiba PLN hidup, dia akan pindah ke PLN. Sorot di sana tendanya. Pindah lemnya. Panel ini hanyalah lampu indikator RST dari outgoing, dan ini tandanya yang bekerja, ini indikatornya PLN, berarti PLN yang bekerja. Jika PLN padam, genset yang hidup, lampu indikator genset akan berganti, ini yang hidup, dan sebaliknya. Oke, demikian pembahasan panel ATS merek Ford kapasitas 400 ampere. Sekian dan terima kasih.